Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dharma Rika, Suara Marinda SPD, MSE, PhD, dan juga Bapak Anggriawan Oktobisono, SPD, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Kearsipan Digital, serta rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan melaporkan hasil dari observasi lapangan tetap dengan terkait analisis dan perancangan prototipe sistem kearsipan digital pada SMKN 23 Jakarta. Sebelum kita membedah sistem yang kami tawarkan, izinkan saya memperkenalkan eh, teman-teman dari kelompok 8, di mana saya sendiri ada Siti Dwi Hasuti dan juga rekan saya ada Anes C. Laura Sitorus, Evi Salma, dan juga Intan Aulia. Baik, di sini ada latar belakang dan urgensi. Jadi, secara akademis dan praktis, arsip digital memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan mampu meningkatkan efisiensi temu balik dari proyek dari secara signifikan gitu. Urgensi utama dari proyek ini adalah menyediakan wadah penyimpanan jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada pengelolaan manual atau akun individu yang tidak terstandar. Nah, untuk melihat bagaimana kondisi real di lapangan, kami mengambil studi kasus dan juga masalah-masalah yang ada pada salah satunya di SMKN 23 Jakarta. Sebelum mulai lebih lanjut, kami izin menjelaskan terkait profil singkat SMKN 23 Jakarta. Jadi, subjek observasi kami ini adalah SMK Negeri 23 Jakarta yang berlokasi di Pademangan Timur, Jakarta Utara. Sekolah ini memiliki akreditasi A dan menjadi salah satu SMK pusat keunggulan. Meskipun secara fasilitas akademis sudah sangat maju, sistem distribusi dokumennya yang berdasarkan hasil observasi kami masih menghadapi beberapa tantangan besar untuk diakses secara merata oleh para tenaga pendidik. Nah, berdasarkan hasil wawancara terstruktur kami dengan pihak kepala jurusan, ada ada 3 titik lemah utama yang kami temukan. Baik, di sini ada identifikasi masalah, di mana disinilah letak masalahnya. Yang pertama yaitu alur data arsip bersifat tertutup karena akses informasi berhenti di tingkat pimpinan jurusan. Yang kedua ada penggunaan akun pribadi dalam penyimpanan digital. Jadi karena fragmentasi dokumen digital ini, para guru masih menyimpan berkas kedinasan dan sebagainya menggunakan Google Drive milik akun pribadi. Dan yang ketiga ada masalah di kerentanan keamanan data dan keterbatasan kapasitas penyimpanan, di mana adanya risiko hilangnya arsip digital penting lembaga serta keterbatasan kapasitas kuota gratisan yang masih cepat penuh yang disediakan oleh Google Drive. Baik, berikutnya mari kita lihat seberapa jauh kesenjangan kondisi aktual di lapangan ini melalui gap analysis. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dwi. Izinkan saya untuk melanjutkan. Berikut ini adalah gap analisis dari hasil observasi kami. Di antaranya ada beberapa aspek, ada ruang lingkup dan jenis arsip yang bersifat sedang, sistem klasifikasi yang bersifat sedang, media penyimpanan yang bersifat tinggi, sistem akses arsip yang bersifat sedang, dan temu balik arsip yang bersifat tinggi dengan kondisi aktual dan kondisi ideal yang bisa teman-teman lihat pada layar. Oke, boleh di next. Nah, berikut ini adalah lanjutan gap analisis yang kami temukan. Itu beberapa di antaranya ada gap yang cukup tinggi, itu ada media penyimpanan, tadi integrasi data, sistem temu balik berkas, dan ini juga integrasi data arsip, backup, keamanan, kapasitas, dan platform kearsipan. Nah, kondisi ideal atau to be ini yang kami tawarkan adalah memindahkan seluruh penyimpanan dari drive personal ke sebuah repositori pusat yang dikelola secara kelembagaan.
Nah, lalu gimana sih cara sekolah memandang peluang transformasi ini? Kami memetakannya lewat analisis SWOT yang bisa teman-teman lihat pada layar. Yang pertama itu adalah strength, kekuatan. Kekuatannya itu diantaranya kesadaran digitalisasi dokumen itu penting, efisiensi temu balik data digital dibandingkan sistem manual, dan pengorganisasian folder yang tertata berdasarkan subjek. Beberapa diantaranya ada kelemahannya juga atau weakness, itu ada ketergantungan pada akun Google Drive pribadi, resiko data tercampur akibat penggunaan komputer bersama, belum tersedianya platform kearsipan sekolah yang terintegrasi, dan beberapa peluang yaitu kesiapan mental, ketersediaan fasilitas, dan tuntutan digitalisasi sesuai standar industri. Dan mungkin yang akan menjadi tantangan ke depannya itu adalah potensi kendala biaya operasional pada aplikasi pihak ketiga yang berbayar. Nah, oleh karena itu, kami sebagai pihak yang ingin memberikan solusi, kami masuk untuk memberikan solusi pada efisiensi biaya operasional. Boleh next. Untuk menjawab kekhawatiran biaya tersebut, kami mendesain integrasif menggunakan infrastruktur Google Apps Script yang kami jalankan untuk value utamanya yaitu untuk memanfaatkan ekosistem Google Workspace for Education milik sekolah yang dioptimalkan secara gratis, nol biaya pembelian lisensi software, namun mampu mewujudkan sistem pengarsipan satu pintu yang terpusat dan resmi. Nah, selain integrasi satu pintu, kami juga menggunakan standarisasi metadata atau pencarian file secepat kilat. Oke, boleh di next. Oke, berikut ini adalah tahapan integrasi SMK Negeri 23 Jakarta. Aplikasi ini bekerja melalui 6 tahapan linear yang sistematis dari manajemen login pengguna, proses input yang sekaligus menginput metadata, standarisasi penamaan file otomatis untuk konsistensi, penyimpanan otomatis ke database pusat, fitur pencarian instan hingga kontrol terhadap retensi atau penyusutan dokumen. Nah, tentu saja, sebagai sebuah sistem, kami menilai proyek ini secara objektif dari dua sisi. Next. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari proyek yang kami canangkan. Yang pertama itu kelebihan utamanya terletak pada efisiensi anggaran operasional, kemudahan integrasi dengan Google Workspace, serta pembatasan hak akses demi keamanan data. Batasan sistem ini adalah adanya kuota pemrosesan skip harian dari Google, namun keterbatasan tersebut sangat bisa dimitigasi untuk pemakaian skala administrasi sekolah. Oke, mungkin untuk mendukung kecepatan temu balik data, kami juga mengimplementasikan skema metadata yang terstruktur. Boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai standar klasifikasi atau metadata. Integrasif menggunakan skema metadata untuk mempercepat pencarian dokumen dan memproses integrasi. Nah, berikut ini merupakan 15 kode untuk nomor surat yang dimana kita memakai kode 001 sampai 015. Nah, kami ini boleh tolong di next terlebih dahulu. Nah, yang dimana kami tuh merancang 15 kode klasifikasi buku naskah dinas dan akademis yang dimana standarisasinya itu misalnya kode 010 yaitu rapor. Terus abis itu keterangannya ini ada hasil pembelajaran dan 015 ini adalah dokumen keuangan yang dimana keterangannya itu keuangan lengkap sekolah. Nah, dokumen ini yang menjadi fondasi utama yang memungkinkan dengan rapi di database. Nah, seluruh arsitektur logika ini tuh dirangkum ke dalam flowchart sebagai berikut. Boleh tolong di next? Nah, di sini yaitu flowchart-nya yang pertama ada login, yang dimana ketika sudah login nanti akan ada input dan upload data, misalnya PDF, dokumen, foto, video, dan segala macam. Selanjutnya nanti ada yang namanya penamaan dan klasifikasi filenya, bisa menggunakan sistem arsip misalnya kayak abjad, nomor, subjek, dan sebagainya. Setelah itu nantinya akan ke penyimpanan data. Nah, ketika tidak tersimpan, nah otomatis itu nanti bakal balik ke input dan upload supaya datanya itu tuh tidak tercecer. Dan selanjutnya ketika sudah penyimpanan data itu akan ke pencarian yang dimana ke pencarian ini ada dua yang tidak permanen itu nantinya kita retensi dan juga penyusutan dan kalau permanen nantinya kita akan simpan sesuai gitu. Dan nantinya kayak biar supaya bisa
flowchart ini tuh yang ada seperti di layar berikut. Selanjutnya boleh tolong di next. Nah, selanjutnya kita ngelihat nih bagaimana rancangan antar user interface-nya aplikasi ini bekerja. Yang dimana yang pertama itu ada tampilan login. Tampilan loginnya ini merupakan sistem memastikan akses hanya diberikan kepada personil yang berwenang setiap sesi login terekam untuk menjamin akuntabilitas penggunaan data kearsipan sekolah. Jadi nantinya yang akan bisa masuk ke dalam integrasi ini adalah guru-guru ataupun tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut gitu. Bisa menggunakan dari NIP-nya ataupun nama tersebut dan kata sandinya. Boleh tolong di next. Nah, selanjutnya di sini akan ada tampilan dashboard-nya ketika sudah login ataupun tervalidasi menggunakan kode sandinya. Nah, di sini tuh ada yang sebelah kiri ada dashboard yang dimana yaitu nantinya memberikan gambaran nyata tentang kondisi arsip di sekolah, memberikan rekap administrasi secara otomatis gitu. Dan di sini tuh nantinya akan tampilkan total arsipnya, terus arsip aktifnya, inaktifnya, ataupun arsip yang memang harus dimusnahkan. Nah, nanti guru-guru ataupun tenaga pendidik pun juga gampang untuk mencari jurusan yang arsip tersebut gitu, yang dimana di bawah itu ada arsip pemasaran, arsip MPLB, arsip tata busana, dan juga arsip akuntansi. Ketika guru tersebut ataupun guru jurusan tersebut bisa ingin mencari arsip dari jurusan tersebut tuh gampang untuk mencarinya. Boleh tolong di next. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan input arsip, yang dimana proses ini tuh yaitu unggah dokumen yang dilengkapi dengan skema metadata sistem secara otomatis untuk menghasilkan kode arsip yang mengacu pada standar kearsipan digital. Nah, di sini nantinya ada jurusan, kategori arsipnya, nama arsipnya itu sendiri, terus juga ada kode arsip yang memang auto untuk kayak dimasukkan, misalnya kayak sistem arsipnya, terus ada jenis file, masa retensi aktif berapa tahunnya, masa retensi inaktifnya berapa tahunnya, seperti itu. Dan nantinya pada menu ini proses unggah berkas ini tuh dibuat sangat mudah dengan skema input data dan fitur drag dan drop gitu ya. Dan yang dimana kolom data arsip tersebut tuh juga akan digenerasikan secara otomatis oleh sistem untuk meminimalisir human error tersebut. Boleh tolong di next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, fitur integrasi yang selanjutnya itu adalah daftar arsip. Nah, bisa kita dilihat pada layar saat ini, daftar arsip itu merupakan list-list daftar arsip yang sudah kita masukkan ke dalam sistem. Bisa dilihat dari layar, yaitu ada kode, nama arsip, jurusan, kategori, tanggal, status, keterangan, dan juga ada filenya. Nah, di fitur daftar arsip ini, kita juga bisa menentukan mau langsung kita save atau mau kita edit, ataupun mau kita hapus filenya tersebut. Nah, dalam daftar arsip ini adalah solusi dari masalah fragmentasi data sebelumnya. Guru atau staf administrasi cukup memasukkan kata kunci atau menggunakan filter pintar untuk menemukan dokumen dalam hitungan detik. Bisa kita lihat seperti yang ada di layar, kita cukup masukkan kata kunci, tahun, kategori, dan dokumen yang dicari akan langsung muncul dengan filter pintar. Boleh di next? Nah, selanjutnya, kontrol siklus hidup arsip ini juga diatur pada menu kategori. Seperti yang kita lihat di layar, integrasi membagi arsip ke dalam kategori strategis, seperti kategori akademik, administrasi, siswa, guru, dan keuangan. Nah, tidak hanya itu saja, melalui menu ini, sistem akan memantau masa retensi arsip secara otomatis. Jadi periodenya itu bisa dari 1 tahun, 15 tahun, atau mungkin bisa permanen. Maka dari itu, dokumen yang sudah habis masa gunanya akan ditandai agar kapasitas penyimpanan sekolah tetap efisien dan tertata. Boleh di next slide? Nah, yang terakhir itu ada fitur krusial untuk menjaga keamanan data institusi. Nah, kita bisa melihat dari integrasi ini, kita bisa melihat user-user yang masuk ke dalam websitenya dan juga bisa kita lihat mereka ini mengakses apa saja. Bisa dilihat dari sini ada tertera nama lengkap dan juga username.
Sehingga dari halaman manajemen pengguna ini, kita bisa memisahkan wewenang secara jelas. Tata usaha sebagai super admin dengan akses menyeluruh, dan kepala jurusan sebagai admin kontrol internal departemen. Nah, fitur tampilan manajemen akses ini memitigasi risiko keamanan data secara absolut. Nah, jadi dari manajemen akses ini, sistem integrasif yang sudah kami buat bisa membuat sistem kearsipan digital bisa lebih terintegrasi lagi menjadi satu. Jadi tidak hanya berdasarkan jurusan, melainkan satu sekolah tersebut. Sebagai penutup, berikut adalah dokumentasi kegiatan riset kelompok kami. Ini adalah dokumentasi saat tim kami melakukan validasi masalah dan solusi langsung bersama pihak SMKN 23 Jakarta. Kami harap prototipe integrasif ini dapat menjadi referensi nyata bagi transformasi kearsipan sekolah yang efisien, aplikatif, aman, dan juga terintegrasi. Demikian pemaparan presentasi laporan observasi dan perancangan prototipe integrasif dari kelompok 8 untuk memenuhi UTS mata kuliah kearsipan digital. Terima kasih atas perhatian Ibu Darmarika dan Bapak Anggriawan selaku dosen pengampu mata kuliah kearsipan digital dan juga rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Kami sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik, maupun pertanyaan mengenai proyek integrasif ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.